Di sini termasuk mistis yang masih kuat. Di sini masih perih. Yang penghuni ini sering terkabur omongan. Apa di sini hutan? Mestinya kita harus pamit. Ini kadang-kadang di sini kan sering terjadi. Gampang tuh, nggak tahu muter-muter, nggak tembus ke bunga. Karena di hutan lindung ini masih banyak mistis, masih kuat. Itu penari yang Bapak sebut tadi itu mitos atau Bapak lihat sendiri? Itu termasuk penjaga bunga Rafflesia ini. Penjaga bunga Rafflesia? Ya. Siapa itu, Pak? Itu waktu Bapak lihat si penari itu tadi, itu bagaimana kejadiannya, Pak? Bapak sedang ngantar tamu ke sini waktu maghrib. Kenampakan itu kan dia termasuk penari itu menyambut tamu yang mau lihat bunga Rafflesia karena dia penunggu bunga ini. Itu berarti dia lagi di atas bunga Rafflesia? Ya. Itu lagi ngapain dia? Menari ibarat menghormati pendatang. Dia tuh posisi sebagai pengantin perempuan. Gini tangannya dia, yang buka tamu. Kalau boleh tahu nih Pak, itu kayak pakaian adat mana itu Pak? Adat, termasuk adat Rejang. Ini mak merah ya. Netes ini. Gimana? Netes dari mata bapak ini. Berarti ini mau jadi sama bapak bunga ini. Setiap bapak buka lapak, bunga ini bakal terus maju. Yang penting tak usah kita terkabur. Ini memang kawan. Maksudnya kawan? Apa ini? Ini memang udah termasuk tradisi. Kalau kita omongan yang nggak nentu, bisa nongol. Yang nongol ini siapa? Beliau, Blang. Nah itu bapak ngomong. Bapak ngambil ujungnya baik, Blang. Rafflesia arnoldii adalah nama dari spesies tanaman langka dunia yang menjadi ikon dari Provinsi Bengkulu. Bahkan Provinsi Bengkulu sendiri disebut sebagai bumi Rafflesia karena puspa yang sangat sukar diprediksi waktu untuk tumbuhnya ini tumbuh begitu suburnya di wilayah Bengkulu ini. Normalnya bunga Rafflesia itu hanya mekar sebanyak 5 helai kelopak saja. Namun alangkah beruntungnya kami karena untuk pertama kalinya ada bunga Rafflesia yang mekar hingga 8 kelopak. Nah, di samping saya sudah ada Pak Al. Assalamualaikum Pak Al. Salam. Nah, Pak Al sebagai pemandu di sini Pak ya? Iya. Udah berapa lama Pak jaga di sini? Udah 4 tahunan. Udah 4 tahun di sini. Ya. Ini jaganya di sini aja atau pindah-pindah sesuai di mana letak ini bunga Rafflesia ini? Cuman yang masih banyak kilometer 46 masih banyak aktif. Kilometer 46 itu di mana? Di Sini. Oh, di sini? Iya. Oh, jadi memang bunga Rafflesianya banyak mekarnya di sini di kilometer 46. Kilometer 46 Pak ya? Ya. Berarti saat ini ada dong bunga Rafflesia yang mekar? Ada. Cuman bunga Rafflesia ini lagi mekar lebih langka. Biasa kita buka kelopaknya 5. Itu termasuk 6. Itu kan langka. 7. Ini kan 2022. 2022 ini ngapa termasuk bunga Rafflesia arnoldii ini kelopaknya 8. 8 kelopak. Jadi iya. ini untuk pertama kalinya atau pernah terjadi? Ini baru pertama sekali di tahun ini di sini. Yang 8 kelopak Ya, itu? Udah berapa tahun Bapak buka, baru kali ini yang termasuk lebih langka. Nah, Bapak jaganya di sini dari pagi sampai sore? Dari pagi sampai sore. Kadang-kadang sampai maghrib. Sampai maghrib? Ya. Kalau Bapak di sini misalkan ada pengunjung nih datang malam nih, ya. tetap diantar enggak? Mesti Bapak antar. Kenapa? Daripada orang tuh penasaran nanti, aduh yang pemandu ini nggak tanggung jawab dengan pengunjung. Mesti kita pemandu sampai tujuan. Jangan sampai dia tuh jenuh. Kalau dia udah ketemu berarti lepas termasuk dahaga dia tuh lepas rindu. Karena benar. kelihatan daripada lihat di gambar, dia mau lihat yang asli. Berarti banyak dong Pak cerita-cerita mistis selama memandu wisatawan yang datang ke sini Pak? Banyak lah, banyak. Iya. Ya. Berarti Sebab di sini kan masih termasuk hutan lindung. Wajar, mesti masih kuat.
Berarti boleh dong nanti kita ngobrol-ngobrol ke sana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Boleh? Boleh. Nah, teman-teman, penasaran kan bagaimana bentuk dari bunga Rafflesia berkelopak 8 ini? Dan apa saja sih nantinya cerita yang akan Bapak ceritakan pada pengalaman Bapak selama menjadi pemandu buat wisatawan yang ingin melihat bunga Rafflesia. Bertemu lagi di Apoy Channel yang membahas tentang pengalaman, tragedi, maupun sejarah yang berada di sekitar kita. Bersama saya Reki, inilah Celaku. Cerita langsung di Siko. Jadi teman-teman, saat ini saya sudah berada di lokasi mekarnya bunga Rafflesia berkelopak 8 yang sangat langka ini. Nah, ini bunga Rafflesia ini memang berkelopak 8, Pak ya? Benar, 8. Entah, saya hitung dulu nih, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Ya. Nah, ini sendiri jenisnya jenis Rafflesia apa ini, Pak? Bengkulu Esis. Bengkulu? Esis. Bengkulu, bukan Rafflesia arnoldii? Bukan. Oh, saya kira ini Rafflesia arnoldii loh, Pak. Bukan. Oh, berarti ada bedanya dong? Ada. Apa perbedaannya? Kalau perbedaan Bengkulu Esis kemerahan, arnoldii agak oranye. Oh, bedanya antara merah itu yang Rafflesia arnoldii, yang oranye jadi Bengkulensis. Bengkulensis ini berarti bunganya endemik asli cuma ada di Bengkulu. Iya. Hanya di Bengkulu aja ini. Ini diameter panjangnya ini bisa lebih lebar lagi atau kecil? Bukan, ini diameter termasuk ini lebih kecil. Ini lebih kecil. Oh, bukannya semakin banyak kelopaknya itu semakin besar bunganya, bukan? Dia lihat dengan kondisi dengan pertumbuhan. Pertumbuhan dari... Kalau pertumbuhannya termasuk tanah lembab, kalau kelopaknya banyak, mesti kelopaknya agak kecil. Tapi kalau kelopaknya agak dikit, nah seperti 5, itu sampai 1,5 meter, lebih gede arnoldii. Oh. Tapi yang terkenal di Bengkulu arnoldii. Iya benar. Tapi kalau Bengkulu Esis, ginilah paling gedenya. Ini yang kalau untuk Bengkulensis berarti ini yang paling besar. Iya. Nah, kalau dia ini berarti tumbuhnya ini bisa di mana aja ini? Enggak, kalau ini udah tertentu inang sendiri. Inang sendiri maksudnya apa? Ini saya kurang paham ini. Nah, ini maksud Bapak kan, ini kan Bengkulu Esis. Ini termasuk inang batang inang Bengkulu Esis. Kalau arnoldii enggak gabung. Oh, jadi mereka memang terpisah? Terpisah.
Tapi pernah itu misalnya di sini ada bungkuloensis, terus di sampingnya juga ada Rafflesia arnoldii. Itu dengan pertumbuhan. Kalau bisa pendekatan. Tapi kalau termasuk ini sering terjadi memisah. Di sini yang Bapak buka bungkuloensis cuma 2 titik. Cuma 2 titik. Kilometer 46-nya lah. Kilometer 46. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, kilometer 46 ini jalan lintas dari Kota Bengkulu menuju ke Kabupaten Kepayang. Nah, kalau teman-teman melintasi di sini, lihat aja nih di kayak ada ini Pak ya, apa batu-batu yang ada menunjukkan kilometernya itu ya. Ya, Mas Bapak kan positif ada spanduk umbul-umbul. Ada umbul-umbulnya juga berarti ya. Oke. Nah Pak, kita ngomongin bunga Rafflesia nih Pak. Ah, Bunga Rafflesia ini bisa nggak sih kalau dia selain ini kan di tanah ya? ya. Bisa nggak di batang gitu tumbuhnya dia kayak di sini bisa? Mesti kalau di Batak kita harus buat tangga, harus ada bantuan. Nanti kalau nggak bantuan, nanti kan bunga kan gede. Takut, karena ini kan sistem termasuk lengket akar jamur kan. Kalau kita kasih tempat wadah, dia nggak jatuh. Oh jadi memang kalau yang tumbuh di pohon itu berarti harus ada penyanggahnya? Ada. Memang sengaja dibuat? Iya. Oh gitu. Kalau ini berarti memang secara alami Pak? Ya. Itu pun secara alami tapi dia dibantu, ditopang sama penyangga ya? Ya. Nah ini masa hidupnya ini berapa hari nih Pak? Ini minimal 7 seminggu. Minimal 7 hari? Dalam 7 hari kita hitung mundur. Iya, siklusnya itu gimana? Hitung mundur kan? 7, 6, 5 hari yang masih sempurna. Berarti 3 hari? Berapa? Termasuk 4 hari yang sempurna. 4 hari masa sempurnanya? Ya. Udah lewat dari itu? Mulai becek-becek, mulai perubahan warna. Perubahan warnanya di mana ini? Gini. Oh, di pinggir-pinggir sini? Nih. Udah ada contoh nih. Ini kan mulai becek-becek hitam. Cuman kalau termasuk bunga Rafflesia ini cuman takut sama air hujan. Cuma takut sama air hujan, itu kendalanya yang paling Kendalanya. utama. Tapi kalau termasuk hari panas, ini kendalanya kelopaknya keras. Kelopaknya keras? Keras. Gitu. Tapi kalau termasuk hari hujan, kelopaknya lembek. Cepat luntur. Oh jadi bagusnya bunga Rafflesia ini Sedang ketika waktu panas. hari panas itu yang lebih bagus Pak ya? Bunga Rafflesia ini, kalau saya lihat ini kayak ada tunasnya, bukan Pak ya? Ini bukan tunas. Hah? Nah, dia itu sistem seperti dia numpang di akar parasit nama akarnya. Batang inang Rafflesia ini. Cuman kan Bapak ngasih contoh. Baru sebesar kelingking, baru bisa jadi bunga, 6 bulan baru jadi bunga. 6 bulan baru jadi Bunga sempurna. Kalau nggak ada gangguan. Kalau ada gangguan itu biasanya? Mestinya kalau dia gangguan, bongkol ini kan udah ada tembok ranting. Seperti kayu dahan kayu mati. Itu bisa cacat, nggak jadi bunga. Cacat itu maksudnya mekarnya nggak sempurna? Bukan nggak sempurna, kan bongkol. Iya. Udah ditimpa dengan ranting kayu. Nancap. Nggak jadi busuk. Dia nggak mekar seperti ini? Nggak. Posisinya satu, bongkol kecil. Seandainya udah dijamah dengan tangan manusia, nggak mau jadi mekar. Busuk. Oh dia nggak hidup ya? Sebab tangan manusia ini yang mengandung zat garam. Oh jadi ini berarti nggak boleh dipegang dong Pak? Nggak. Oh gitu ya? Ya. Nah Pak, kalau bunga Rafflesia ini misalkan ini kan sering pasti ada gangguan lah ya Pak ya? Ya. Gangguan itu terutamanya gangguan dari apa selain hujan? Selain hujan, udah mekar gini, kadang dahan kayu turun, Dahan kayu turun. patah, nimpa bunga hancur. Nah, udah tuh, mestisnya kuat. Oke. Ya. Terus kalau dari hewan-hewan liar itu kan ini kan hutan lindung. Di sini dikit banyak kita harus menyesuaikan diri. Di sini nih menyesuaikan diri satu. Seperti ada pemandu. Di sini nasihat Bapak jangan tekabur. Jangan, kalau untuk pengunjung ke sini. Ya. Maksudnya gini, bunga Rafflesia ini kan kalau malam kan pasti ditinggal Pak ya. Ya. Dan kalaupun siang kan Bapak kan seringnya di atas kan kalau nggak ada pengunjung. Ya. Itu ada nggak gangguan dari binatang-binatang lain di sini? Satu, beruk, Oh beruk ekor pendek, mau ekor Tikus. pendek itu tikus. tupai. Itu kenapa mereka itu dimakan atau gimana? Kalau kelihatan pertama beruk makan, Oh iya. tikus juga makan, Biasanya tupai juga dimakan- makan. Itu pernah ada contohnya Pak? Sering terjadi. Dimakannya Sama biasanya di mananya itu? Bapak. Dari pinggirnya kelopaknya satu-satu. Bukan pas lagi umbinya berarti dimakan. Ketika lagi mekar kayak gini. Udah mekar. Karena ini sejenis kalau kita omong itu sejenis bunga Rafflesia arnoldii
sejenis cendawan kuping. Cendawan kuping? Ya. Apa itu maksudnya cendawan Kuping itu masukkan sama dengan kulit kerbau. Kulit kerbau? Ya, seperti kerupuk jangek. Oke. Nah, itu kan kulit kerbau belum digoreng. Udah kita rebus, gitulah kondisi bunga rafflesia ini, keadaan dasarnya awalnya. Oh, gitu. Tapi dia nggak takut dengan air hujan. Mungkin teman-teman penasaran ya, ini kok ada banyak lalat ini, Pak? Ya. Ini kenapa sih, Pak, banyak lalat, Pak? Bisa jelasin nggak ini? Ini yang lalat ini, dia nyimpan bau yang nggak sedap. Nah, lalat datang masuk. Ibarat posisi kalau seperti kumbang ngisap sari, karena dia kandung madu. Itu lalat masuk. Jadi karena memang aroma baunya itu ya? Memang aroma bau bunga itu gini. Jadi mereka ini, berarti lalat ini cuma masuk ke dalam ini aja, Pak? Ya, dia makan sari. Sari-sari, oh iya ini. Nah, sering termasuk dulu ngomong, lalat ngapa lalat mati? Lah, dalam ini kan nggak ada termasuk. Ini kan sama dengan seperti bung bawa tuh tempurung. Tempurung kan nggak ada bolong. Benar. Nah, masuk air hujan, terus sama dengan telaga. Masuk lalat wajar mati. Karena di keliling ini nggak ada puri. Kayak gitu ya, Pak ya? Ya. Ini, Pak, motif-motifnya ini memang, ini kan dalam ini, teman-teman mungkin bisa lihat nanti ya di lain kamera ya. Ini apa? Putih-putih ini memang motifnya atau motif? Motifnya ya? Ya. Selain putih ada warna lain? Enggak lah. Enggak ada? Enggak. Dalamnya ini? Ya. Tapi kalau bunga rafflesia putih ada? Ada. Oh iya? Ya. Di Bengkulu? Bengkulu. Di sini ada? Di sini nggak ada. Oh. Di sini cuma kita buka Bengkulu aja sama Arnoldi. Itu kenapa bisa berwarna putih itu langka atau ada kelainan bunga raphlesianya, Pak? Itu memang udah langka. Memang udah langka? Iya. Tapi nggak pernah ya dia tumbuh di sini? Nggak. Di sini cuma kita habitat yang kita peduli di sini, yang sering kita buka Bengkulu sama Arnoldi. Cuma dua Memang itu aja. kalau terkenal di Bengkulu yang paling tergede Arnoldi di Tapak Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Itu paling gede Arnoldi. Kalau Bengkuluensis gedenya gini lah Bengkuluensis. Oke, itu ada perbedaan di ukuran berarti, Pak ya. Nah, kan Bapak kan sebagai pemandu di sini, Pak ya. Ya. Berarti itu status Bapak apa? Apa relawan atau volunteer atau dari Dinas Kehutanan ini, Pak? Memang salah satu di sekitar Rek 5 Bukit Daun, Tapak Penanjung, salah satu Bapak ditunjuk dari Kehutanan. Bahwa Bapak ditunjuk langsung oleh Dinas Kehutanan? Kehutanan dari provinsi. Dari Provinsi Bengkulu? Iya. Karena Bapak sudah megang lampiran surat petunjuk di lapangan. Bukan Resmi, sewenang, ya? bukan resmi. Nah. Berarti Bapak punya hak dong di sini? Iya. Apa hak yang Bapak jaga di sini, Pak? Di sini karena Bapak punya hak. Satu, siapa tahu orang jahil. Bapak bisa akan mengajukan dengan aparat. Langsung menghubungi dengan Dinas Kehutanan. Pak, orang itu menghancurkan, tangkap. Itu nggak perintah. Karena kita sudah megang surat petunjuk dari Kehutanan. Resmi berarti, Pak ya? Ya. Bukan sudah tunjuk. Kalau sudah tunjuk, silakan tunjuk. Ini kan Bapak pegang lampiran, fotokopi Bapak bawa ini. Biar enak. Nah, ini Bapak pegang lampiran dah, ini. Nah, biar enak. Ini Bapak pegang lampiran. Nah, silakan di situ bisa baca biar jelas. Nah, berarti Bapak ini bukannya sekedar abal-abalan. Abal-abalan maksud Bapak kan nggak tahu mengetahui, tapi ini kan alhamdulillah dari provinsi udah tahu. Bapak sudah ini kan bunga mekar, Rafflesia Arnoldi ini, misal Bengkuluensis. Setiap Bapak sudah bunga mekar, Bapak foto, langsung kirim dengan provinsi, polhut provinsi. Itu untuk laporan. Ya ini memang benar ya teman-teman. Jadi Pak Al-Zazi ini memang dapat surat penunjukan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Pak ya. Ini ada namanya ini, ada. Oh iya benar. Ada lampiran juga di sini ya. Sebab di sini Bapak yang teman-teman di pucuk ini kan untuk melestarikan sambil menjaga hutan lindung ini. Jangan sampai bunga Rafflesia Arnoldi walaupun Bengkuluensis jangan sampai sirna. Gimana kita usahakan bisa sama melestarikan, saling jaga. Itu. Berarti ada kemungkinan
bunga Rafflesia ini suatu saat bakal langka? Satu, karena langka. Contoh dulu, ini ngapa Bapak termasuk letak di sini? Lebih abdul, lebih jauh daripada dekat. Kalau dekat, orang kan banyak jahil. Siapa tahu yang termasuk iseng-iseng. Ya kata masuk kalau dapat ditunggu. Kalau sempat orang tidur nyenyak, nggak tahu mau lihat bunga Rafflesia, bunga udah hancur. Tapi kalau ini lebih jauh, Bapak juga lebih senang. Satu, jangan cuma satu. Berarti orang itu kan kecapean naik pucuk, yang hancur ini. Berarti kamu lah yang buat merusak. Sudah, tinggal Bapak tekan. Pernah ada yang ketahuan merusak bunga? Belum pernah. Belum pernah, alhamdulillah belum pernah Pak ya. Nah Pak, Bapak tadi sempat nyinggung kalau Bapak pernah nemenin orang yang berkunjung melihat bunga Rafflesia ini malam-malam Pak ya? Ya. Ada nggak sih cerita-cerita mistis, cerita ganjil? Di sini Bapak? termasuk mistis yang masih kuat. Di sini masih peri. Oh. Seperti putri. Dia kan gini tangannya gini, di pucuk bunganya. Putri? Iya. Karena ini kan termasuk, kalau omong dari dulu kan, sebenarnya kan bunga bungkul termasuk bungkul esis walaupun Arnoldi, ini kan awal kan termasuk baku siri orang dulu. Baku siri tempat nyimpen sirih. Baku siri, Oh. wadah posisi Wadah, itu, wadah. Berarti wadah kan ini. Dia kan 5 bredek. Itulah termasuk yang perdana sering Bapak buka bungkul termasuk Arnoldi, 5 kelopak kan. 1. Pertama, kapur siri. Sudah tuh daun siri. Gambir. Pinang, tembakau. Yang becek-becek itu termasuk betul-betul. Ini termasuk tembakau. Ini termasuk becek, ini termasuk yang betul-betul putih ini pinang. Sebentar, itu bukannya bahan-bahan kalau dalam adat kita itu Pak? Memang ada terjang. Oh, dalam adat rejang? Ya. Itu mitosnya seperti itu? Ya. Mitos? Itulah termasuk kita kan kadang tetap mau acara istiadat itu pasti dipegang. Karena apa? Ada tamu besar. Posisi kita kan sedikit menari. Berarti kita akan terimakan tamu itu kan pakai selendang. Kita menghormati tamu. Nah, Selain itu ada lagi nggak Pak? Soalnya saya dengar itu pernah ada kejadian orang yang tersesat di sini. sering. Ya. Di sini kan telah maksud Bapak. Yang pemandu ini jangan dilepaskan pengunjung sendiri. Mesti kita pandu sampai tujuan. Yang pengunjung ini sering terkabur omongan. Apa di sini hutan? Mestinya kita harus pamit. Mesti kita menyukuri ini, kita sesama melestarikan. Nah, ini kadang di sini kan sering terjadi, gampang tuh, nggak tahu muter-muter, nggak tembus ke bunga. Pernah ada kejadian seperti itu? Sering terjadi di sini. Mentos satu, kadang termasuk berupa di sini nih, karena di hutan lindung ini masih banyak mistis, masih kuat. Itu. Kalau yang kesesat tadi itu gimana ceritanya Pak? Nah, sesat tadi itu ceritanya bukan apa, dia ngiring orang kecil. Nah, ngiring orang kecil. Itu orang luar Bengkulu. Kabupaten Payang. Oh, orang Kepayang. Ya. Oke. Nah, dia kenapa kan? Mungkin dia tahu badan gagah, walaupun pejabat. Nah, kita tak usah mandang gitu. Mesti yang masuk bisa merestukan di sini, pemandu itu tunjuk jalan. Jangan sekedar aku bisa. Iya, kalau termasuk gini, masuk Bapak tuh. Dia tahu. Kalau nggak tahu, di mana Pak bunga Rafflesia mekarnya? Akhirnya dia muter-muter sesat. Berarti sempat nanya gitu ke Bapak atau minta pengawalan dari Bapak enggak? Nah, kalau Bapak sedang mau ngawal, Bapak ginilah Bapak ngawalkan sampai tujuan. Yang termasuk kalau orang sering janggal, udah, cuman jangan sesal dengan kami. Nah, terus akhirnya tuh yang orang tadi turun nggak pakai pengawal itu. Nah, akhir kalau nggak pakai pengawal walaupun dia nggak pakai pengawal, di belakang masih ngiring. Di belakang itu maksudnya? Maksud Bapak kan pemandu ngiring sampai pengunjung itu hilang seketika.
Hilang seketika ini berarti yang kayak saya bilang tadi Pak, yang Misteri. kata Bapak tadi, Ya. yang ada pernah orang tersesatkan di sini, Ya. yang orang gagah itu tadi, Ya. itu gimana ceritanya? Tapi pulang akhir kan dia manggil sendiri. Oh. Akhir kita pandu sampai tujuan. Berarti Bapak sempat jemput mereka ke bawah? Jemput. Kita panggil. Itu. Itu penari yang Bapak sebut tadi itu mitos atau Bapak lihat sendiri? Itu termasuk penjaga bunga Rafflesia ini. Penjaga bunga Rafflesia? Ya. Siapa itu Pak? Itu namanya termasuk peri. Peri. Ya. Berarti- Putri nama dulu. Bapak lihat langsung dong itu? Karena sering kenapa dengan Bapak. Itu berarti dia lagi di atas bunga Rafflesia? Ya. Itu lagi ngapain dia? Menari ibarat menghormati pendatang. Dah. Menari? Kan gini dia tangannya. Sud. Nyambut orang datang. Tak usah omongan kita kan sekedar sekali lewat. Udah. Karena Bapak udah mengetahui ini. Di sini Bapak udah menjalankan bunga ini udah 4 tahunan, maka Bapak ngerti. Karena dari awal bongkol kecil sampai gede, ini kan udah Bapak meresapi dalam otak. Nah itu, kalau tahu inti dalamnya. Berarti Pak, sebentar. Ah. Yang penari ini tadi, itu pakaian ada kostum nggak atau seperti apa? Adat. Pakaian adat. Itu waktu Bapak lihat si penari itu tadi, itu bagaimana kejadiannya Pak? Bapak sedang ngantar tamu ke sini waktu maghrib. Kenampakan itu kan dia termasuk penari itu menyambut tamu yang mau lihat bunga Rafflesia karena dia penunggu bunga ini. Itu posisinya maghrib. Iya. Karena itu bukan termasuk, itu jelas dari mata Bapak sendiri yang lihat. Itu Pak berarti pakai kostum. Dia tuh posisi pakai pengantin perempuan. Gini lah tangannya dia, yang buka tamu. Benar-benar lihat berarti Pak. Ya. Itu kalau boleh tahu nih Pak, itu kayak pakaian adat mana itu Pak? Adat, termasuk adat Rejang. Jadi makna dia menari itu menurut Bapak kenapa Pak? Dia kan untuk ini posisinya tuh minta tolong ini tuh untuk dilestarikan, dijagakan. Siapa lagi kalau nggak Putra Bengkulu? Karena Bapak asli Putra Bengkulu, bukan termasuk asli Bapak Putra Pendatang. Bapak asli Putra Bengkulu. Itu termasuk dia penari kejo itu, dia kan penyambut. Oh berarti ini tari kejoi? Iya, penyambut. Penyambut ini berarti minta tolong cucung sini ini bisa dilestarikan dan dilindungkan. Siapa lagi? Itulah Bapak udah mendalami ini. Nah, kalau masalah misteri, mentos, di sini tak usah kita terkabur. Mesti dikit banyak. Itulah kita guna pemandu. Pemandu itu harus bertanggung jawab, jangan sampai yang termasuk tamu itu terkabur. Mesti kita saling jagakan omongan. Itu di sini nih. Berarti pernah ada yang tak kabur di sini Pak? Sering terjadi. Nah, kita sudah ngomong jangan mau sendiri. Nggak tahu dia turun sendiri orang kemarin. Untuk menyelamatkan bapak parang. Syukur alhamdulillah kan orang itu selamat.
kena dahan kayu itu patah. Angin enggak, cuman hujan. Sengkar dahan kayu gede itu. Nah, sudah tuh, udah bapak tebas, langsung bapak pandu ke bawah. Bawa balik pucuk, ternyata temukan ular kobra king. Ular king cobra. Ya. Nah, bapak ngomong dengan pengunjung, kamu tadi kan mau kotor. Di mana bapak tahu? Enggak. Dalam logika bapak kataku. Tapi bapak, aku minta maaf karena aku pendatang. Ular ini berarti maksudnya ularnya kasar atau halus itu? Itu nyata, kasar. Ya. Kobra king. Soalnya kalau untuk hutan lindung ini kan banyak, ada juga hewan kasar dan hewan halus ya Pak? Memang di sini masalah hewan halus kasar masih padat. Ini kan hutan lindung, mistis masih kuat. Di sini dikit banyak dengan pengunjung, kita kasih tahu dengan pengunjung, tak usah kabur. Supaya kita pulang selamat, walaupun pergi tempat bunga rafflesia mekar, kita pun selamat. Kita kena pemandu. Selain ular tadi masih ada yang lain Pak? Masih banyak binatang buas di sini. Kayak biasanya kan kalau kita Sumatera ini kan apalagi hutan lindung Pak ya? Ya. Identik dengan sinet hal ini. Ya. Yang penting tak usah kita terkabur. Ini memang kawan. Maksudnya kawan apa ini? Ini memang udah termasuk. Ini udah termasuk tradisi. Kalau kita omongan yang nggak nentu, bisa nongol. Yang nongol ini siapa? Beliau, Blang. Nah itu bapak ngomong. Bapak ngambil ujungnya baik, Blang. Ini memang termasuk, ini memang karena hutan lindung kan ini kan memang dia udah dijaga. Itulah termasuk mitos seperti putri tadi, dia merupakan putri. Itu intinya. Putri yang nari, tari, ya. Nari, itu tari termasuk putri itu menjelma putri. Nah, kalau mau putar balik masuk bapak kan jangan termasuk menjelma putri itu, padahal barang itu. Nah. Tapi saya penasaran loh Pak. Apa? Seberapa cinta Bapak dengan bunga rafflesia ini? Bapak? Ini sebenarnya bapak kan termasuk cinta. Bapak cuma untuk mendalami, siapa tahu tadi bisa ada menjalankan turunan semudah ganti bapak. Itu bapak cari sini. Bagaimana kalau tidak ada yang nerusin Pak? Hah? Bagaimana kalau tidak ada yang nerusin? Mungkin kalau nggak ada nerusin, nah berarti nggak ada yang bisa mendalami ini. Masa kita nggak bangga dengan bunga kita sendiri? Benar. Siapa yang nggak peduli sama ini dari kita sendiri? Intinya. Berarti kalau kita termasuk ini udah musnah semua, tinggal namanya ini poster cuman di Tugu. Yang asli nggak ada lagi. Kalau kita nggak peduli sama ini. Dia cuma ngelihat gambar-gambarnya aja kayak di patung, kayak depan-depan sekolahan itu. Itu nggak bakal rusak. Kenapa? Semen. Semen. Nah, kalau ini kan asli tok. Asli. Itu. Memang Bapak sering mengunjungi di sini. Malahan pengunjung, terima kasih Pak atas Bapak administrasi untuk ngantar kami ke sini. Kenapa? Puas cara Bapak ngasih anjuran sama kami. Nggak pernah dia ngomong kesal. Paham jempol prinsip Bapak. Itu prinsip Bapak. Karena Bapak tadi sudah mendalami secara keseluruhan ilmu dari bunga rafflesia ini Pak ya. Ini sudah sangat menyatu, benar-benar menyatu. Berarti ini kan alhamdulillah kan bagi Bapak kan siapa tahu ada jiwa penerus lain dari pemuda. Kalau bisa mendalamin. Nah Pak, buat menurut Bapak nih, buat kita buat saya, kita anak-anak muda ini, gimana sih Pak cara langkah kita supaya kami itu bisa menjaga kelestarian seluruh tumbuhan yang ada di alam, terutama dengan bunga rafflesia ini. Nah, itu kita kan gini deh, kalau bagi Bapak, kita saling menjagakan, saling melestarikan, saling melindungi. Siapa lagi dengan pemuda, jangan dimusnahkan. Ini harus bisa kita melestarikan. Apa kita buat taman kayak cuman hutan lindung ini kita bisa buat taman. Cuman kita melestarikan ini aja sambil menjaga hutan lindung supaya habitat bunga rafflesia arnoldi ini dengan bokuloides nggak terganggu. Nah kan Bapak kan udah bertahun-tahun Pak ya menjadi pemandu pengunjung bunga rafflesia Pak ya.
pasti punya ikatan batin dengan bunga rafflesia ini. Ada nggak sih Pak pesan-pesan Bapak buat masyarakat luas, terutama masyarakat Provinsi Bengkulu, supaya kita bisa menjaga puspa langka yang sangat berharga ini? Di sini termasuk kita Provinsi Bengkulu harus kita peduli sama ini. Siapa lagi yang lain dari Provinsi Putra, dari Provinsi Bengkulu yang menjaga ini? Enggak ada yang peduli, dan kita Provinsi Bengkulu yang bisa gitu. Kita bangga dengan ini, bunga rafflesia ini. Siapa bakal meneruskan lain dari pemuda? Tuh. Jadi Pak, saya berterima kasih kepada Bapak karena udah mau ngajakin kita lihat langsung ini, mandu kita jelasin mulai dari awal sampai ke akhir Pak. Saya sangat berterima kasih Pak. Semoga ini menjadi pelajaran juga buat saya, buat teman-teman sekalian Pak ya. Nah teman-teman, ini cerita kita tadi ya, langsung dari di samping bunga rafflesia ya. Ambil sisi positif dari cerita ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like and share-nya, dan pastiin juga teman-teman udah follow Instagram kita supaya channel kita semakin berkembang. Nama saya Reki, ketemu lagi di episode selanjutnya, and peace. Terima kasih Pak. Jadi KPPL itu kepanjangan dari Komunitas Peduli Puspa Langka. Didirikan tahun 2010, tepatnya tanggal 18 Desember 2010. Itu sebenarnya berdirinya KPPL dilatar belakangi karena keperhatian kita terhadap kondisi rafflesia yang menjadi ikon Provinsi Bengkulu. Karena Bengkulu kan dikenal sebagai bumi rafflesia, tapi kondisi bunga rafflesia itu sendiri di kawasan hutan di Bengkulu itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Maka dari itu ketika di tahun 2010 perjumpaan pertama kali saya melihat rafflesia, saya sangat kagum bersama kawan-kawan, dan pada hari itu juga kami mencetuskan untuk mendirikan Komunitas Peduli Puspa Langka yang pada visi dan misinya yang utama adalah bagaimana keberadaan bunga rafflesia ini di Bengkulu tetap lestari dan bisa disaksikan oleh orang banyak, dan Bengkulu makin dikenal di nasional maupun di dunia internasional dengan keberadaan bunga rafflesia ini yang menjadi puspa langka dan juga bunga terbesar di dunia. Sepanjang perjalanan KPPL berdiri, memang waktu itu kita dari Komunitas Peduli Puspa Langka menjalin komunikasi dan jejaring dengan kawan-kawan atau pemuda-pemuda daerah yang bersentuhan langsung dengan habitat bunga rafflesia yang ada di kawasan hutan tempat di mana mereka tinggal dan berada, termasuk di 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, mereka kawan-kawan yang merupakan pemuda-pemuda yang peduli dengan bunga rafflesia ini akhirnya membentuk juga Komunitas Peduli Puspa Langka daerah di mana mereka berada. Jadi di tahun 2020 alhamdulillah 9 kabupaten semuanya sudah terbentuk KPPL. Jadi dari KPPL Bengkulu Utara, KPPL Kaur, KPPL Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Kepahyang, sampai Muko-Muko, Seluma, Bengkulu Tengah, dan semuanya itu terangkum dalam satu jaringan Komunitas Peduli Puspa Langka, dan kita selalu berkoordinasi lewat WA Group di mana informasi-informasi terupdate tentang rafflesia yang akan mekar itu selalu kita informasikan di dalam WA Group. Makanya di media sosial kampanye kita tentang pelestarian rafflesia itu sangat kencang ya, sangat kuat, dan keberhasilan kita dalam hal mempublikasikan atau mempromosikan keberadaan rafflesia mekar itu cepat sampainya kepada masyarakat, tidak hanya masyarakat lokal, menjangkau juga masyarakat nasional, bahkan sampai mancanegara, karena tamu-tamu kita yang datang juga pernah datang dari Rumania, dari Prancis, dari Jepang, hanya sekedar untuk melihat bunga rafflesia.
kita tahu bersama kalau Rafflesia arnoldi itu sekali lagi saya tekankan adalah keistimewaan dari alam Bengkulu. Artinya kalau Rafflesia ini adalah sesuatu yang istimewa, sudah sepatutnya kita jaga bersama, kita cintai, kita lindungi, karena ini adalah kekayaan alam yang ada di Indonesia, khususnya di Bengkulu, yang memang sudah harus kita jaga dan kita lestarikan, kita perhatikan. Apalagi bunga Rafflesia ini kan adalah bunga raksasa terbesar di dunia yang sudah sejak lama menjadi primadona bagi flora atau dunia tumbuh-tumbuhan, yang tentunya menarik banyak minat wisatawan untuk datang melihat bunga Rafflesia ini. Dan harapan-harapan ke depan semoga perhatian terhadap kondisi hutan yang menjadi rumah bagi bunga Rafflesia itu tetap terjaga, sehingga keberadaan Rafflesia itu tetap lestari, tidak punah, apalagi nanti generasi mendatang kita masih akan tetap bisa melihat keindahan dari bunga Rafflesia arnoldi sendiri. Karena memang sejak lama bunga Rafflesia arnoldi secara turun menurun di beberapa wilayah kabupaten di Bengkulu itu memang sudah menjadi bunga yang disakralkan atau bunga yang dikeramatkan bagi beberapa suku. Dan tentunya ini juga mengandung kearifan lokal yang tetap harus kita jaga dan kita lestarikan sepanjang masa.